Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Suryani. Di sini saya akan membahas tentang hakikat perkembangan dan pertumbuhan. Istilah pertumbuhan lebih menunjuk kepada perubahan fisik, sedangkan perkembangan lebih menuju kepada perubahan psikis, di mana perubahan-perubahan tersebut terjadi akibat dari kekuatan-kekuatan dari luar. Pertumbuhan berlangsung selama masa kanak-kanak, tetapi tidak dalam kecepatan yang menetap. Kemudian kecepatannya menurun dan menjadi pesat, kenaikannya pada masa adolesen dan selanjutnya berhenti. Nah, keuntungan kita dalam mempelajari perkembangan peserta didik ini yaitu yang pertama, mempunyai ekspektasi yang nyata tentang anak dan remaja. Yang kedua, pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak membantu kita untuk merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari seorang anak. Yang ketiga, membantu mengenali berbagai penyimpangan dan perkembangan yang normal. Yang keempat, membantu memahami diri kita sendiri. Baiklah, saya Sinta Alvinalda akan menjelaskan yang B, yaitu proses dan faktor perkembangan. Pertama yaitu proses perkembangan, ada 5. 1. Masa perkembangan yang cepat. Pertumbuhan yang terjadi pada anak terjadi begitu cepat dibandingkan dengan spesies lainnya. Contohnya perubahan fisik. Pada tahun pertama lebih cepat daripada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua yaitu pengaruh yang lama. Menurut ahli teori psikologi berpendapat bahwa apa yang terjadi hari ini sangat banyak ditentukan oleh perkembangan ketika masa kanak-kanak. Yang ketiga yaitu proses yang kompleks. Di sini manusia mampu berkomunikasi dengan cara yang sederhana sampai yang kompleks karena bahasa yang dipergunakan mengikuti aturan-aturan tertentu. Yang keempat yaitu nilai yang diterapkan. Di sini nilai-nilai yang ditemukan dalam penelitian dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Contohnya, penelitian tentang tahap awal perkembangan sosial yang secara relevan berkaitan dengan orang tua dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu masalah yang menarik. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan lebih banyak menjumpai pertanyaan-pertanyaan dibandingkan dengan jawabannya. Terima kasih. Baiklah, saya Hanita Yulinda, saya akan menjelaskan tentang faktor perkembangan, yaitu terbagi 2. Yang pertama, faktor genetik atau hereditas, merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwarisi dari orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Ada beberapa faktor lingkungan yang sangat menonjol, yakni dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, keluarga adalah kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Yang B, keluarga merupakan lingkungan yang pertama mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. C, orang tua dan anggota keluarga merupakan orang penting bagi perkembangan kepribadian anak. D, keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insan. E. Yang C, pengembangan biologis dan perspektual anak. Yang pertama, perkembangan biologis. Perkembangan biologis atau fisik berkaitan erat dengan terjadinya proses evolusi manusia. Proses evolusi biologis ini merupakan proses perubahan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama yang berkaitan dengan sikap tubuh dan cara bergerak. Yang kedua ada perkembangan perspektual. Perkembangan perspektual ini adalah
kemampuan individu untuk memahami dan menginterpretasikan informasi, dan kemampuan inteleknya untuk mencarikan makna dari data yang telah diterima oleh berbagai indera. Informasi tentang objek penglihatan ini diterima melalui indera mata, objek penciuman melalui hidung, dan sebagainya. Dan aktivitas perspektual ini merupakan proses pengenalan individu terhadap lingkungannya. Ada 3 proses aktivasi perspektual. Yang pertama, sensasi. Sensasi yaitu bentuk peristiwa penerimaan informasi oleh indera penerima. Yang kedua ada persepsi. Persepsi yaitu interpretasi terhadap informasi yang ditangkap oleh penerima, dan selanjutnya akan terjadi proses pengolahan informasi. Yang ketiga ada atensi. Atensi ini mengacu pada selektivitas persepsi. Karena dengan atensi, kesadaran seseorang bisa tertuju pada suatu objek informasi. Baiklah, selanjutnya yang D, menyusun analisis tentang implikasi perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan di SD. Penggunaan kata implikasi ini memang masih jarang digunakan dalam kalimat percakapan sehari-hari. Menggunakan kata implikasi umumnya masih digunakan dalam bahasa penelitian, oleh karena itu masih sedikit kajian yang membahas tentang arti dari kata implikasi. Arti kata implikasi ini sesungguhnya memiliki cangkupan yang sangat luas dan beragam. Dapat digunakan di dalam berbagai kalimat atau cangkupan bahasa yang berbeda-beda. Kata implikasi dapat digunakan dalam berbagai keadaan maupun situasi yang seharusnya seseorang untuk berpendapat atau berargumentasi. Yang B, karakteristik anak usia sekolah dasar. Masa usia sekolah dasar disebut juga masa intelektual atau masa keserasian. Bersekolah pada umur 6-7 tahun, anak dianggap sudah matang untuk memasuki sekolah. Masa usia sekolah dasar terbagi menjadi 2, yaitu pada masa kelas rendah dan pada masa kelas tinggi. Ciri pada masa kelas rendah, yang pertama adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi. Yang kedua, sikap tunduk kepada peraturan permainan tradisional. Yang ketiga, adanya kecenderungan memuji diri sendiri. Yang keempat, membandingkan diri dengan anak lain. Yang kelima, apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. Selanjutnya, ciri pada masa kelas tinggi. Yang pertama, minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Yang kedua, sangat realistis, rasa ingin tahu dan ingin belajar. Yang ketiga, menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal atau mata pelajaran khusus sebagai Selanjutnya adalah tugas-tugas perkembangan anak usia SD dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama itu pembelajaran keterampilan fisik motorik yang diperlukan untuk permainan sehari-hari. Anak SD di sini dituntut untuk menguasai keterampilan fisik yang diperlukan di dalam permainan aktivitas motorik, yang mana permainannya ini berfungsikan untuk meningkatkan keterampilan fisik motorik yang dimiliki oleh anak usia SD. Yang kedua, membangun keutuhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Nah,
di usia anak sekolah dasar itu merupakan usia di mana pertumbuhan fisik itu tumbuh secara pesat. Jadi di sini seorang guru diharapkan untuk dapat membangun keutuhan sikap terhadap diri peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja di dalam kelompok sebaya. Nah, anak SD mulai untuk belajar memberi dan menerima dalam kehidupan sebagai di antara teman sebayanya. Yang keempat itu mempelajari peran sosial sebagai pria dan wanita. Nah, berkenan dengan peran anak sesuai jenis kelaminnya itu diawali dalam asuhan di dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella di sini saya Irfan Rizky Riantoni akan menyampaikan poin 5 tentang pengembangan keterampilan dasar membaca, menulis dan berhitung. Di sini berdasarkan hasil studi psikologis menunjukkan bahwa membaca dipelajari oleh kebanyakan masyarakat hingga usia 12 atau 13 tahun. Kecepatan membaca dalam hati dan kemampuan membaca bersuara jarang meningkat lagi setelah usia tersebut. Namun, tentang kemampuan dalam mengambil makna isi bacaan terus bertambah selama ia belajar. Keterampilan menulis sejalan dengan membaca, bahwa penguasaan menulis dipengaruhi oleh frekuensi anak melakukan aktivitas belajar menulis. Karena menulis merupakan kebiasaan penggunaan aktivitas fisik atau tangan, pada usia SD sudah mencapai kematangan dalam hal aktivitas fisik tersebut atau tangan tadi. Keterampilan berhitung berkembang hingga usia 12 atau 13 tahun dan jarang berkembang lagi jika tidak melanjutkan ke sekolah menengah atau perguruan tinggi. Memungkinkan anak SD memperoleh ilmu pengetahuan serta penggunaan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk dihubungkan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang terjadi di sekitar anak. Pada tahap ini, kemampuan intelektual anak cukup dapat dibekali kecakapan untuk berpikir bernalar, termasuk pemberian pengetahuan tentang manusia, hewan, beserta lingkungan alam sekitar. Di samping itu, anak cukup mampu untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, atau penilaian atas berbagai hal yang dialami di lingkungan dan di sekitarnya. Lanjut ke poin 6, yaitu pengembangan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Terkait manusia dalam lingkungannya menjadikan ia dapat menyesuaikan diri maka ia perlu memahami dan mengembangkan konsep-konsep tentang yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Tugas pengembangan ini membantu anak usia SD untuk memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif berkenaan dengan pekerjaan, kewarganegaraan, dan peristiwa-peristiwa sosial. Berkenaan dengan tugas-tugas pengembangan tersebut, maka sekolah merupakan tempat yang kondusif untuk mempelajari sejumlah konsep dalam kehidupan yang akan dilalui pada anak tersebut. Kurikulum sekolah hendaknya memberikan pengalaman dan pembelajaran yang konkret untuk memungkinkan terutama kepada kelas-kelas bawah. Lanjut kepada poin 7, yaitu pengembangan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Pengembangan moral adalah
pengembangan moral anak yang merupakan hal yang sangat bagi perkembangan kepribadian dan sosial anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak usia SD sudah dituntut untuk mengembangkan kontrol moral dari dalam, menghargai aturan, dan memulai dengan skala nilai yang rasional. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai peranan penting dalam rangka pengembangan kata hati, moral, dan nilai-nilai melalui proses pembelajaran. Implemennya pengembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan di SD, guru mengarahkan anak didiknya untuk melakukan kebaikan dan selalu menanamkan nilai kejujuran. Karena pada tahap perkembangan ini, anak SD sudah mengetahui peraturan dan tuntutan dari orang tua ataupun lingkungan sosial. Di samping itu, anak telah dapat mengasosiasikan perbuatannya dengan lingkungan di sekitarnya. Terakhir, poin 8 yaitu mencapai kepribadian mandiri, mencapai kemandirian pribadi. Di sini tugas-tugas pengembangan ini menuntut anak usia SD mampu menjadi kepribadian yang mandiri dan melaksanakan kegiatan belajar sekolahnya tanpa harus selalu diarahkan oleh guru maupun orang tua. Sehubungan atas tugas penolong kemandirian itu, maka guru dalam melaksanakan proses pembelajarannya mengacu pada kemandirian, baik kemandirian dalam tugas individu maupun tugas kelompok. Baik, sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.